Saya heran kenapa ada satu pertanyaan yang saya rasa penting sekali. Gereja-gereja hampir tidak, saya tidak berani mengatakan tidak, hampir tidak memberikan nasihat atau pengajaran, seminar atau counseling kepada orang yang hidup tidak menikah. Saudara-saudara, jadi ada orang yang hidup tidak menikah, itu namanya apa? Bujangan, ya. Hidup bujangan. Ada bujangan tua loh, ya. Bukan hanya bujangan muda saja. Orang yang hidup tidak menikah, kenapa tidak ada counselingnya? Selalu premarital counseling, family counseling, seminar keluarga. Orang yang berbujangan pikir, wah, kuat tak dapat bagian apa-apa. Dan dia tanya sekarang, kenapa gereja tidak memperhatikan orang bujangan? Pertama-tama saya harus berkata kepada saudara, bujangan itu tidak terlalu baik semua. Bujangan tidak terlalu baik. Makanya kalau mungkin nikahlah semua, 1, 2, 3. Kalau mungkin nikahlah, apalagi laki-laki. Nah saudara-saudara, Alkitab pada pasal pertama sudah mengatakan orang itu hidup sendiri tidak baik. Maka Tuhan menciptakan seorang wanita untuk menolong dia. Nah saudara-saudara, maka khususnya bagi pria, kalau bujangan tidak terlalu baik, ya, itu sebab kalau mungkin nikah. Ini prinsip pertama. Kedua, kalau memang ada hal-hal tertentu mengakibatkan engkau tidak cocok untuk nikah, misalnya semacam kelainan atau semacam kekurangan di dalam fisik atau jiwa, sehingga engkau tidak cocok untuk nikah, bagaimanakah? Kalau demikian kita harus memikirkan bagaimana menolong orang semacam demikian. Nah saudara-saudara, wanita sedikit beda sama laki-laki. Laki-laki kalau bujangan hidupnya tidak karu-karuan, barangnya sembarangan berantakan, tidak karu-karuan. Kalau wanita juga sembarangan berantakan, tidak karu-karuan, itu bakat laki-laki. Nah saudara-saudara, Francis Bacon mengatakan satu kalimat, seorang pria yang nikah masih semua teratur, kalau bukan malaikat mungkin binatang, dia bilang. Saudara-saudara, seorang pria itu sulit hidup sepadang kara tapi tidak nikah, kecuali yang betul-betul mempunyai bakat yang luar biasa. Nah di dalam sejarah ada banyak orang yang tidak nikah, bujangan. Misalnya Immanuel Kant, filosof satu-satunya yang tidak nikah, hidup teratur. Semua buku taruh di mana, dia langsung tahu ambilnya pasti tepat. Semua waktu tepat. Setiap jam 3 mulai jalan-jalan untuk olahraga, jalan kaki. Begitu pulang 3:30 pasti waktunya tepat. Saben hari pergi tepat, pulang tepat. Sampai orang-orang di kota itu, encim-encim Jerman, di Königsberg, itu mereka kalau mau putar jam itu, begitu Immanuel kan lewat, langsung bikin jamnya cocok. Karena jam 3 lebih 8 menit sampai rumah ini, jam 3 lebih 10 menit sampai rumah itu. Mereka biasanya cocokkan jam melalui kalau Immanuel kan sudah lewat rumah itu. Nah saudara-saudara, dia seumur hidup tak pernah tinggalkan kota itu. Lahir di situ, mati di situ, belajar di situ, dapat gelar doktor di situ, menjadi profesor, asisten dosen sampai menjadi dosen sampai profesor, tulis buku yang mempengaruhi seluruhnya, semua di kota itu. Seumur hidup pernah keluar dari rumah dia paling jauh sama 10 km. Itu hidup yang teratur seperti itu. Kalau engkau mempunyai bakat seperti Immanuel Kant, engkau boleh tidak menikah, menjadi Immanuel Kant modern, agen tunggal di Indonesia. Ada lagi orang tidak menikah, seperti siapa? John Stott. John Stott tahun ini sudah umur 70 lebih. Dia tidak menikah, tapi dia hidup teratur. Teologinya reform, gerejanya Anglican, dan dia seorang betul-betul teolog yang sangat hebat. Saudara-saudara, meskipun kita tidak seluruhnya harus setuju sama teologi dia, tapi dia seorang Kristen yang agung. Salah satu orang yang paling agung di dalam dunia evangelical world di dalam abad ke-20. Bahkan Lutheran Covenant itu adalah sesuatu karya daripada pikiran dia, dan dia diagungkan, dijunjung tinggi di seluruh dunia bidang teologi. Dia tidak menikah. Nah saudara-saudara, di dalam bidang musik, Handel tidak menikah, Schubert tidak menikah, Tchaikovsky menikah 2 minggu bercerai karena memang dia tidak cocok nikah. Dia menulis di dalam catatan hariannya, saya sulit mencintai perempuan, saya lebih suka laki-laki. Cilaka. Nah saudara-saudara, jadi kalau saudara menjadi bujangan, coba tanya dulu bujangan kenapa. Kalau engkau beres tapi bujangan, kita harus menghormati. Saudara-saudara, ketiga prinsip,
jangan menghina mereka yang tidak ada kesempatan atau tidak cocok menikah. Yang menikah tidak boleh menghina yang tidak menikah. Yang tidak menikah tidak boleh menghina yang menikah. Berdasarkan prinsip Alkitab pasal 13 daripada Ibrani. Pernikahan setiap orang harus menghargai. Setiap orang harus menghormati pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan najis. Kalau ada pengaruh daripada orang-orang medieval philosophy menganggap yang tidak nikah lebih suci daripada yang nikah, Alkitab tidak ada pelajaran itu. Bahkan di dalam ayat Alkitab mengatakan pada abad akhir atau pada zaman akhir ada roh setan yang mengatakan kalau tidak nikah itu lebih baik. Maka melarang orang menikah. Saudara-saudara, agama yang melarang pernikahan atau mengatakan yang tidak nikah lebih suci dari nikah itu adalah penyelewengan, karena Alkitab belum pernah mengajar itu. Jikalau ada orang tahan tidak nikah itu baik. Maka orang yang tidak kesempatan atau orang karena sakit atau orang karena fisik dan psikologi atau orang yang tidak cocok nikah, jangan kita menghina. Saudara-saudara, khususnya banyak perempuan yang tidak menikah, mereka telah memberikan sumbangsi yang sangat besar di dalam sejarah. Dan mereka itu meluangkan waktu, mereka meluangkan bakat dan hidup mereka untuk melayani lebih daripada mereka perempuan yang sudah menikah, yang kebanyakan waktu disita untuk mengurus suami, keluarga, dan anak-anak. Jadi wanita-wanita yang tidak mempunyai kesempatan nikah, kita harus menghormati, kita bersyukur kepada Tuhan melalui keberadaan mereka. Masyarakat diberikan pelayanan lebih daripada orang-orang yang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, bagaimana mengatasi kebutuhan seks? Bagaimana mengatasi kebutuhan komunikasi dan hidup tersendiri atau kesulitan-kesulitan demikian? Saya kira melalui pertanyaan ini kita dirangsang, coba catat di agenda ya. Besok-besok bikin seminar untuk perbujangan. Jadi yang tidak bujang tidak boleh datang. Yang khotbah juga harus bujang, baru cocok. Ini semua tidak cukup syarat.